Jadi tanpa berlama-lama lagi kayak semua udah siap mau badminton, mau main. Jadi aku langsung aja share. Oke. Nah, di awal bulan ini, ya bulan apa? Maret. Di awal bulan Maret, berarti 2 minggu lalu, Pastor Leo membahas tentang attitude of disciple, di mana sebagai seorang murid, penting bagi kita untuk bisa memiliki sikap yang baik, sikap yang benar gitu. Dan beberapa sikap yang perlu kita miliki sebagai murid adalah yang pertama rendah hati, tidak egois, dan bertanggung jawab. Terus di Sabtu lalu, Ciseli juga share tentang gimana kita perlu melakukan, harus melakukan perintah Bapa yang adalah untuk mengasihi gitu. Perlu kerendahan hati agar kita bisa tetap mengasihi orang lain. Walaupun mungkin di sekolah, di tempat kerja, ada beberapa orang-orang atau teman-teman kita yang rese sama kita, yang nyebelin, yang bikin kita kesel. Terus ada yang mungkin kalau ngomong atau bercanda kelewatan gitu. Kalau kelewatan sudah putar balik. Gitu. Tapi kita tetap punya pilihan untuk mengasihi mereka gitu. Nah, selama 2 minggu ini di Starji ada beberapa kali dimention soal yang namanya kerendahan hati, humility. Dan apa yang aku renungkan beberapa minggu belakang dan apa yang mau aku bagikan hari ini juga tentang humility. Nah, di awal tahun ini ada beberapa pertanyaan yang Tuhan taruh dalam hatiku gitu. Ada 3 pertanyaan dan secara spesifik kata-katanya itu gitu. Secara urutan ya bisa dibolak-balik lah. Pertanyaannya apa aja sih? Jadi yang pertama, apa sih yang selama ini kamu bangun, apa sih yang selama ini kamu cari, dan apa sih yang selama ini kamu kejar gitu. Secara urutan ya bisa dibolak-balik, tapi secara spesifik kata-katanya itu. Jawaban dari pertanyaan itu bisa beda-beda buat setiap kita gitu, bisa macam-macam. Tapi jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan atau mengarah pada apa yang menjadi prioritas kita. Apa yang penting buat kamu, itu akan menjadi prioritas kamu. Bahkan kalau ditarik lebih jauh, lama-kelamaan, hal-hal itu kita bisa bergantung sama hal-hal itu. Gitu. Kita bisa malah mengandalkan hal-hal itu yang kita bangun, yang kita cari, yang kita kejar selama ini. Kita akan rely on that things gitu. Kita bisa menaruh harapan kita bisa menaruh kepercayaan diri kita bisa menaruh value diri kita kepada hal-hal yang kita anggap penting itu. Nah, dan semakin aku renungin dari 3 pertanyaan tadi, muncul satu pertanyaan baru, yaitu apakah dari semua yang tadi itu, yang kita bangun, yang kita cari, yang kita kejar, apakah semua itu tentang kita atau tentang Kristus? Itu semua tentang kemauan kita atau kehendak Tuhan, kehendak Kristus dalam kehidupan kita? Dalam sehari-hari kita pasti berdoa lah, dan ketika kita berdoa pasti kita minta sesuatu sama Tuhan. Tapi kadang ada masa-masa di mana apa yang kita doain itu mungkin gak terjadi. Mungkin gak ada perubahan gitu loh. Setelah kita berdoa kok semuanya tetap sama, gak ada yang berubah gitu. Seolah-olah Tuhan gak ada, seolah-olah Tuhan gak jawab doa kita gitu. Terus kita lost. Nah kayak gitu gimana, kita harus apa? Cek lagi doa kita, salah gak? Kita bisa aja loh salah berdoa. Kita sama-sama buka di Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 2-3. Karena kemarin Ciseli mulai dari depan, aku mulai dari belakang ya. Dari C deh, 1 ayat, ntar geser ke Cibrenda. Tenang. Oke, terima kasih. Nah, di ayat ini udah jelas kalau kita tuh bisa aja salah berdoa gitu. Kenapa kita salah berdoa? Karena alasannya di balik itu, di balik doa kita adalah untuk memuaskan keinginan kita sendiri, memuaskan kemauan kita sendiri gitu. Jadi
cek lagi ketika kita berdoa, alasan dibalik itu apa? Apakah itu hanya untuk kesenangan kita, kemauan kita, tujuannya untuk memuaskan keinginan kita? Atau keinginan kita ini udah selaras dengan keinginan Tuhan? Berdoa minta nilai bagus tuh gak salah. Tapi akan jadi salah kalau alasan atau tujuan kita minta nilai bagus itu untuk membuktikan bahwa diri kita tuh pinter. Diri kita tuh lebih baik daripada teman kita gitu. Kita jadi saingan sama teman kita. Beda 1 poin, teman kita di atas kita 1, kita langsung merasa tersaingi gitu. Itu yang bikin doa kita salah. Aku pun pas sekolah pernah doa kayak gitu. Biar dapat nilai bagus, tapi gak belajar. Tapi pas aku kuliah, fokus doaku bukan tentang diriku lagi. Aku ganti doaku, jadi Tuhan aku berdoa biar nilai-nilaiku bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi bukan berarti aku gak belajar, udah bertobat. Belajar tuh tetap harus, tapi pas belajar pun berdoa. Kita minta hikmat, minta kepintaran dari Tuhan, minta Tuhan sertai setiap proses belajar kita sampai nanti kita ujian. Balik lagi biar nilainya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku bukan orang yang pinter. Gitu. Kalau aku bukan orang pinter, dukun, bukan. Jadi harus ada yangnya, aku bukan orang yang pinter. Gitu. Aku perlu belajar keras untuk bisa dapetin nilai bagus. Aku ingat banget pas kuliah, sebelum pandemi, jadi aku dari kuliah tuh udah sambil kerja. Jadi ketika ada ujian pas kuliah, final exam atau midterm exam, aku tetap kerja. Jadi kerjaanku nggak mungkin aku tinggalin gitu karena aku ujian. Kantorku nggak mau tahu gitu sama aku lagi ujian atau apa gitu. Dan aku ingat banget itu hari Jumat, aku ada ujian hari Sabtu karena kampusku hari Sabtu masih masuk. Jadi aku ujian di hari Sabtu pagi sekitar jam 7:30, jam 8 aku lupa. Tapi hari Jumatnya aku full day ke kantor jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Pulang ke rumah makan tidur, lanjut belajar sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi stop, aku baringan buat merem doang. Aku gak bisa tidur soalnya, karena di jam 5 pagi tuh udah gak bisa tidur gitu. Dan aku merem doang karena itu kan aku seharian semalaman, gak seharian malah. Dari kantor buka laptop, mata di laptop terus, mata di laptop tuh pedes loh teman-teman. Terus aku belajar juga dari laptop, itu pedes banget jadi aku benar-benar tidur bukan tidur sih, merem lebih tepatnya untuk mengistirahatkan mataku, tapi otakku tuh masih jalan gitu. Habis itu, habis merem, bangun sekitar jam 6, setengah 7 mungkin, habis itu siap-siap ke kampus, ujian sampai setengah 10, jam 10-an. Habis itu jam 11, setengah 12, aku ke gereja lagi karena itu ada Star One, kelas pelatihan pemuridan di sini. Habis itu aku latihan buat ibadah karena aku WL, sampai home, dan pulang tuh sekitar jam 8 sampai jam 9. Jadi hari itu tuh aku gak tidur sekitar 30 sampai 35 jam. Dan itu pun aku sanggup karena Tuhan juga gitu. Gak mungkin aku sanggup kalau bukan karena Tuhan gitu. Kalau sekarang disuruh kayak gitu, besokannya infus gitu. Besokannya tipes gitu. udah gak mungkin sekuat itu dan cuman Tuhan yang bisa memampukan aku kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak aku yang bukan orang yang pintar gitu ya. Tapi ada orang-orang yang memang dari lahir nih udah pintar nih, otaknya encer nih, gitu. Nggak belajar pun, tidur doang pun bisa dapat bagus gitu. Temanku ada di sekolah waktu SMA, dia cuman di kelas tuh bener-bener tidur, terus kayak blur banget gitu loh. Tapi tiba-tiba pas mau kuliah SBM dapatnya UI. Kan kita bingung ya. Kita yang kerja keras kok dia bisa dapatnya UI padahal cuma tidur doang di kelas gitu. Jadi emang ada orang-orang yang emang dari lahir otaknya udah pintar gitu. Tapi kepintaran mereka pun dari Tuhan gitu. Bukan karena usaha mereka sendiri, bukan karena kekuatan mereka sendiri, karena ya itu dari Tuhan. Kayak mereka lahir udah pintar nih Tuhan yang kasih gitu kan. Jadi gak ada alasan buat sombong, buat ngebanggain diri gitu. Tuhan yang kasih kepintaran nih. Tapi kita mau kreditnya buat kita, puji-pujiannya buat kita. Lah gimana? Aku lulus kemarin Desember dengan predikat cum laude. Dan aku tahu kalau aku cum laude ketika ada orang dari kampusku yang ngejapri aku bilang, "Congrats, kamu cum laude, kamu bisa foto sama rektor," gitu.
Pas wisuda, dalam hatiku bodoh amat mau foto sama rektor mau enggak. Yang penting lulus nih udahan nih. Kita udah gak perlu belajar hal-hal yang teori gitu. Kan kita belajarnya banyak pelajaran kehidupan yang lainnya. Tapi akhirnya aku udah gak harus belajar secara formal lah. Nah, cum laude itu aku tahu banget itu bukan hasil usahaku, bukan karena aku pinter apalagi, bukan karena hasil begadangku tiap ujian, tapi itu semua karena Tuhan gitu. Seneng gak cum laude? Ya seneng karena I finally finish my study well gitu. Maksudnya SD, SMP, SMA ya lulus tapi ya pasti lulus gak sih? Maksudnya kita juga gak tahu nilainya gimana, tapi pas kuliah ini aku puas, aku seneng bisa cum laude, tapi cum laude-ku itu pun gak aku anggap sesuatu yang berharga gitu. Aku gak taruh rasa percaya diriku, harapanku ke cum laude itu, value diriku ke cum laude itu. Kalau aku mau aku bisa gitu. Mengandalkan cum laude-ku untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak duitnya. Bukan pekerjaan yang lebih banyak, tapi lebih banyak duitnya. Bisa aja gitu, tapi ya buat aku it means nothing for me, cum laude. Tapi itu salah satu bentuk tanggung jawabku ke orang tua juga, ke keluarga yang udah sponsor utama dalam kehidupanku selama belasan tahun belajar. Jadi ya itu mungkin salah satu hal yang bisa aku kasih lah buat mereka gitu. Balik lagi. Jadi perlu kerendahan hati terutama di hadapan Tuhan untuk bisa berdoa dan bilang semua yang aku lakuin itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk bisa merubah fokus kita bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi tentang Tuhan. Semua yang kita lakuin untuk memuliakan Tuhan. Jadi perlu cek kembali hati kita, apakah keinginan-keinginan kita, doa-doa kita, itu tentang kita atau tentang Kristus. Kita perlu kerendahan hati untuk bilang bahwa hidup ini bukan milikku. This life is not mine. Dan karena hidup ini bukan milik kita juga nggak bisa bilang kalau ini hidup kita sesuka-suka bisa ngelakuin apa aja sama hidup kita gitu. Kita nggak bisa bilang kalau ya kita bisa ngelakuin apapun yang aku mau, apapun yang gue mau. Ini hidup gue, nggak bisa gitu. We cannot say that we can do whatever we want in our life or to our life. Aku pun pernah mengalami masa-masa di mana aku pengen main-main di hidupku, pengen seneng-seneng, main sama temen, hang out, have fun, spend time sama teman-teman. Dan aku juga pernah mikir kayak, udah ke gereja antar aja deh. Abis lulus kuliah deh, nanti-nanti aja sekarang mau have fun dulu. Mau main sama temen gitu. Karena kalau udah kerja biasanya udah punya kesibukan masing-masing nih sama teman-teman nih. Jadi kayak batas have fun paling mentok itu kayaknya kuliah nih. Kuliah apalagi jadwalnya lebih fleksibel gitu. Aku kuliah dari jam 7 sampai jam 11 udah pulang, nggak ada les. PR juga ya nggak sebanyak sekolah gitu. Jadi kuliah tuh udah jauh lebih fleksibel, lebih enak, lebih santai. Dan pengawasan orang tua udah kayak lebih nggak terlalu ketat. Guru-guru juga nggak ada, guru-guru dosen juga nggak peduli sama kehidupan kita gitu ya. Kita nggak masuk seminggu sebulan juga nggak peduli mereka mah gitu. Jadi aku pernah ada di masa-masa seperti itu. Tapi kenapa sih kita nggak bisa bilang kalau hidup ini adalah punya kita? Kenapa kita nggak bisa bilang kalau ini hidup gue, terserah gue mau ngapain? Aku kasih 2 alasannya. Karena yang pertama, dia yang telah menyelamatkan kita. He is our savior, he is our redeemer. Dia yang telah menebus kesalahan kita dengan darahnya yang mahal. Dan alasan yang kedua adalah karena dia yang menciptakan kita. He is the one who created us and also our future in him. Mungkin kalian juga udah pernah denger lah kayak perumpamaan istilah kalau misalnya ada yang bikin apalah, laptop, kulkas, kursi, apapun itu. Yang paling tahu tujuan, kegunaan, fungsi, cara pakai dari benda-benda itu siapa? Ya yang bikin gitu kan. Sama kayak kita. Yang paling tahu tujuan, fungsi, kegunaan, cara pakai kita, yang paling tahu sedetail-detailnya cuman Tuhan. Kita buka ayatnya di Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 10.
Tadi lanjut dari Cibrenda ke Didi ya? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oke, thank you guys. Nah, dari bahasa Inggrisnya yang versi Amplified, bisa nggak ya? Belum bisa, oke. Di ayat 8 dan 9, kalau ada yang pakai Bible, apa namanya, version? YouVersion, bisa dipilih terjemahannya. Oke. Ayat 8, for it is by grace, God's remarkable compassion and favor, drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Di versi Inggris dikatakan kalau kita udah diselamatkan. Dan keselamatan ini kita dapetin bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja keras kita, bahkan bukan karena ketaatan kita terhadap firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tapi karena iman. Jadi gak ada satu orang pun yang bisa bermegah, yang bisa sombong, yang bisa take credits. Ketika kita diselamatkan, kita ditebus, hidup kita ini udah bukan punya kita lagi gitu. Beberapa waktu lalu ada yang share juga di Starji kalau kita beli barang, kita beli sesuatu. Ketika kita udah bayar, itu barang udah jadi punya kita sepenuhnya. Kita udah punya hak penuh nih buat sama itu barang gitu. Terserah kita mau ngapain itu barang. Mau dibuang, dijual lagi, dikasih orang. Terserah kita mau dianggurin doang di rumah, terserah kita gitu. Karena itu udah punya kita punya hak sepenuhnya akan barang itu karena kita udah beli. Kita punya hak untuk ngelakuin apa aja ke barang itu. Sama halnya dengan kita udah ditebus, dibeli nih sama Tuhan, kita udah jadi milik dia sepenuhnya. Kita udah hak dia sepenuhnya. Makanya kita gak bisa bilang di hidup ini ya suka-suka gue gitu. Justru karena kita udah dibeli, ya hidup ini, hidup kita suka-suka dia gitu. Suka-suka Tuhan, dia mau ngapain dalam kehidupan kita gitu. Kita perlu nurut sama apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sepenuhnya udah punya dia, udah punya Tuhan. Dan untuk alasan yang kedua, dia yang ciptain kita dan udah bikin masa depan kita. Mungkin juga udah banyak yang familiar lah sama ayatnya yang di Yesaya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pilihannya cuma dua, rancangan Tuhan atau rancangan kita. Kenapa Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancanganmu? Karena rancangan manusia cenderung mengarah pada kedagingan atau kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Mungkin saat ini kita bilang, Tuhan aku udah jauh banget nih dari jalanmu gitu. Aku udah melenceng jauh dari rancanganmu. Tapi balik lagi ke ayat yang di Efesus tadi. Kita emang berdosa tapi udah ditebus, diselamatkan. Selanjut kita ke ayat yang 10 tadi, Efesus 10. Oke, masih belum bisa ya? Oke.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Dia yang ciptain kita, bentuk kita dari debu dan tanah, kasih nafas kehidupan. Kalau yang di home kemarin, homeku ada cija sakoyehu, kita ini kayak pledoh gitu ya. Tanah liat gitu. Debu, tanah dikasih nafas kehidupan. Diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, yang dalam versi Inggris Amplified-nya, dijelaskan bahwa kita dilahirkan kembali, mengalami transformasi secara spiritual, diperbaharui, dan siap digunakan, siap dipakai. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dari awal udah siap nih, Allah udah siapin nih. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, rancangannya ini ke-pending. Sampai kita akhirnya bertobat kembali ke jalan Kristus. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama sekali gak ada alasan buat kita hidup sesuka hati kita, semau-maunya kita gitu. Ini emang gak gampang untuk sampai di titik ini gitu. Makanya kita perlu belajar dan mulai dari semudah apapun usia kalian belajar untuk bisa rendah hati terutama di hadapan Tuhan. Gitu. Dan buat aku pembentukan dalam hal ini gak mudah dan gak sebentar. Aku pun butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mengerti hal ini. Tapi kita sama-sama perlu belajar untuk rendah hati, terutama di hadapan Tuhan. Oke. Aku akan share beberapa poin, hasil atau buah dari kerendahan hati. Result of or fruits of humility. Poin yang pertama adalah faithfulness. Kerendahan hati membuat kita bisa terus setia dalam iman dan juga dalam setiap hal yang dipercayakan kepada kita. Setiap tanggung jawab yang udah dikasih ke kita. Dalam iman, kerendahan hati membuat kita bisa bilang kalau hidupku ini milikmu gitu. Jadilah sesuai kehendakmu. Hidup dalam Tuhan, jalan bareng Tuhan tuh gak selalu mulus. Akan ada hal-hal atau masa-masa yang akan menguji iman kita gitu. Tapi ketika itu terjadi, respon kita gimana? Sikap kita gimana? Kita harus datang ke Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, we are nothing, and we need Him gitu loh. Kita butuh Tuhan gitu. Ketika ada masa-masa sulit, iman kita diuji, andelin Tuhan gitu. Jangan andelin kekuatan diri sendiri. Karena kalau pakai kekuatan diri sendiri kita masih sombong, kita merasa bisa. Tapi dengan rendah hati datang ke Tuhan dan andelin Tuhan sepenuhnya. Dan selain iman, setia juga dalam tanggung jawab. Semua juga udah tahu lah ayatnya yang siapa yang setia di perkara kecil pasti dikasih perkara besar gitu. Tapi tanpa sadar kadang tuh kita merasa kita udah layak untuk ngedapetin perkara yang besar itu. Kita merasa udah lama nih ngelakuin ini perkara kecil, udah expert, merem juga bisa. Mana nih perkara yang lebih besar? Kita merasa kita layak untuk mendapatkan itu. Daud setelah diurapin jadi raja, dia masih mau loh gembalain domba-dombanya. Yang sebenarnya dia pun bisa nyuruh pengawal-pengawalnya gitu. Nyuruh pembantu-pembantunya dia bisa gitu. Dia masih mau loh disuruh bapaknya nganterin bekal buat makanan abang-abangnya pas perang. Pas dia nganterin bekal makanan, itu domba dititipin sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya kalau dia mau nitipin, itu bisa gitu. Tapi dia tetap punya kerendahan hati untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal yang dia lakukan sebelum diurapi menjadi raja. Belajar untuk rendah hati, kalau belum dikasih tanggung jawab yang lebih besar, tetap setia sama yang ada sekarang, tetap setia dengan hal-hal yang udah dikasih sekarang. Karena balik lagi, apapun yang kita lakuin, itu buat kemuliaan Tuhan. Poin yang kedua, teachable heart. Kerendahan hati membuat kita punya hati yang mau belajar dan mau diajar. Aku dulu adalah tipe orang yang egonya sangat tinggi dan gengsinya sangat tinggi. Orang dengan gengsi yang tinggi akan punya banyak cara dan alasan buat gak mengakui kesalahan dan merasa dirinya paling benar. Dan aku perlu waktu bertahun-tahun dalam proses pembentukan, pemuritan, mentoring, sampai akhirnya itu pelan-pelan egoku terkikis. Dan prosesnya gak enak gitu.
Dan kita manusia pasti bisa aja berbuat salah. Manusia nggak sempurna, tapi kita perlu menjadi sempurna untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Tapi dalam prosesnya, tentu kita bisa aja jatuh. Tapi pas jatuh, respon kita tuh gimana? Apa sih respon kita? Datang ke Tuhan, ngaku salah, minta ampun, bertobat, gak ngulangin lagi. Itu respon yang seharusnya. Dengan kerendahan hati, punya teachable heart, percayalah hidup tuh akan jauh lebih mudah dibanding dengan hidupku yang dulu dengan gengsi yang sangat tinggi. Sekarang udah jauh lebih mudah, maksudnya kita akan less drama gitu loh. Nggak akan drama-drama dalam kehidupan tuh akan berkurang, drama-drama nggak penting dalam kehidupan tuh akan berkurang. Yang ketika dinasehatin, ditegur, dikasih masukan, kita bisa menerima semua itu dengan enak gitu. Nggak ada pembenaran diri, nggak ada defense, nggak ada temboknya. Jadi kita bisa nerima semua masukan, teguran itu dengan enak. Karena ya teguran itu dan lain-lain semuanya itu adalah untuk membentuk kita gitu. Jadi ketika kita udah punya kerendahan hati, teachable heart, proses pembentukan, pemuridan itu akan berjalan lebih mudah. Gitu. Poin yang ketiga adalah selfless. Kerendahan hati membuat kita selfless. Gak mikirin diri sendiri, gak mikirin kemauan, keinginan kita sendiri. Sebagai manusia emang kita pasti banyak maunya. Udah nyampe ke level 100, pengen lebih ke 200, pengen lebih ke 300, pasti ada aja maunya, nambah terus. Tapi balik lagi ke awal tadi, kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan mau kita hidup dalam rancangannya. Kalau kita udah selfless sama Tuhan, buat sesama kita juga pasti selfless kok. Tapi kita juga bisa aja selfless sama sesama. Kita mikirin teman kita, kalau teman kita ada butuh kita selalu ada, kita selalu coba nolong. Tapi kita nggak hidup dalam rancangan Tuhan, bisa aja. Tapi kalau kita udah hidup dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam kehidupan atau kehendak Tuhan, selfless ke sesama itu pasti ngikut. Kita pasti berusaha untuk apa sih yang bisa gue bantu dalam kehidupan orang lain gitu. 3 poin aja tadi, faithfulness, teachable heart, and selfless. Kita udah gak punya alasan untuk semau-maunya aja, seenak-enaknya aja dalam kehidupan kita. Dulu ketika aku lulus SMA tahun 2018, aku punya 2 pilihan yang aku buat sendiri tentu, dan aku galau banget mau milih yang mana. Pilihan yang pertama adalah aku pengen main-main dengan hidupku. Seperti yang aku bilang tadi, pas kuliah itu udah jadwal lebih fleksibel, waktu lebih fleksibel, dan aku juga sambil kerja, yang artinya aku udah punya duit sendiri buat main gitu. Aku pengen hang out terus sama temanku, bahkan pas sebelum lulus aku udah janjian sama teman-teman kayak, kita nanti pas lulus clubbing yuk gitu. Kita malamnya book hotel, ntar kita nginep di situ gitu. Kalau pulang kan diomelin kan sama setiap orang tua masing-masing kan, karena aku pulangnya pagi gitu. Tapi kalau nginep hotel kan kita alasannya bisa nginep rumah temen, nah itu aja udah bohong. Itu salah satu pilihan. Tapi pilihan yang kedua adalah aku mau serius pelayanan, serius sama Tuhan. Pilihan yang sangat kontras, makanya galau banget karena aku tahu aku gak bisa hidup di kedua pilihan itu secara bersamaan. Ya mungkin dalam waktu bentar bisa, tapi lama-kelamaan akan capek sendiri, akan enek sendiri. Walaupun kalau ditanya, dan kalian, ya kita semua juga tahu lah pilihan yang seharusnya dan yang benar yang mana. Tapi namanya kedagingan, keinginan sendiri itu selalu ada. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan mungkin dengan kegalauan itu, aku memutuskan untuk kembali pelayanan dan serius sama Tuhan. Dan mungkin kalau aku nggak ambil pilihan itu, aku nggak akan ada di sini gitu. Mungkin aku masih main di sana nih, masih main sama teman-teman nih, nggak di sini. Terakhir, sebagai penutup, aku cerita dikit tentang song story dari lagu Not My Will. Mungkin gak ada yang tahu juga kenapa aku bisa nulis lagu itu. Karena aku gak pernah cerita detail ke siapapun.
Jadi dari aku lulus SMA 2018 bulan Juli aku udah kerja. Aku udah rencanain, aku udah plan ketika nanti aku magang pas kuliah, aku nggak mau di kantorku yang itu. Aku mau pindah kantor untuk cari pengalaman baru, suasana baru, untuk bisa belajar lebih lah. Gitu. Dan planku adalah, jadi setelah nanti magang ada 2, apakah kalau aku di offer lanjut di tempat magang, aku mungkin akan lanjut, tapi kalau nggak di offer, aku akan balik ke kantorku yang 2018 itu. Kenapa balik? Karena aku pasti diterima. Aku pasti diterima karena ya adalah orang dalam lah. Terus berjalannya waktu 2020 pandemi sampai akhirnya bulan Oktober aku memutuskan untuk resign, untuk nggak lanjut di kantor itu karena ada perubahan manajemen dan lokasi kantor. Karena tadinya aku kantor di CP, Tanjung Duren, deket banget. Bener-bener kayak hacu nyampe. Tapi 2020 itu pindah ke daerah Gatot Subroto yang jauh banget, dan pertimbangan lainnya adalah aku masih kuliah, aku masih ada kelas, akan susah juggling kalau aku harus ke kantor gitu, karena itu masih online kan. Kalau dulu offline ya lebih gampang, lebih fleksibel, kalau online agak lebih susah gitu. Dan karena itu COVID juga lagi tinggi-tingginya, jadi kayak ada consideration tentang COVID juga lah. Nah, Desember 2020 aku udah harus apply buat magang untuk cari kantor buat intern. Beberapa kali interview, tapi nggak ada yang ngasih keputusan nih diterima apa enggak gitu. Aku udah follow up berkali-kali, mereka juga bales, bukan dikacangin, ada yang bales gitu, tapi nggak ada yang bilang oke, kamu diterima. Sampai akhirnya 2021 Januari Februari seharusnya udah mulai magang, tapi sampai saat itu aku belum dapet tempat magang. Jujur stres banget pada saat itu, karena aku mikir nilaiku nanti gimana. Semester 6 itu semester full magang, lah kalau aku nggak dapet tempat magang, lah nilaiku gimana. Selain itu aku juga mikir perlu income. Aku udah nggak kerja dari bulan Oktober, jadi mungkin sekitar 4-5 bulan. Duit tabunganku udah mulai menipis. Aku harus beli laptop ini karena sebelumnya aku pakai laptop kantor kemana-mana. Jadi aku perlu laptop ini buat ya online segala macam lah. Dan aku udah mikir planku yang dari 2018 pas aku pertama kali kerja aku bikin itu kok hancur sih. Gak ada yang jalan sama sekali. Aku gak dapet tempat magang. Dan itu aku mulai bergumul, mulai khawatir. Di firman kita tahulah, Tuhan tuh setia. Tuhan yang provide semua yang kita butuhin. Tapi kok aku merasa sendirian saat itu. Aku merasa aku butuh tempat magang loh Tuhan. Kok gak dikasih? Sampai akhirnya aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa khawatir sama keadaanku. Dan itu pun juga gak merubah keadaanku gitu. Tapi sampai akhirnya aku cuma bisa berdoa ke Tuhan, minta ampun. Kalau selama ini mungkin aku mengandalkan rencanaku. Saat itu aku mulai memperkatakan firman Tuhan gitu. Ya yang tadi itu, Tuhan itu setia, Tuhan yang provide gitu. Sampai kekhawatiranku pelan-pelan hilang. Keadaanku berubah nggak? Enggak. Tapi kekhawatirannya udah mulai hilang. Kondisiku nggak berubah, tapi cara aku ngeliat kondisiku itu yang berubah. Dan seiring berjalannya waktu aku tahu ternyata banyak juga teman-temanku yang nggak dapat tempat magang gitu. Karena itu pandemi, perusahaan banyak yang lay off. Jadi ya nggak mungkin lah perusahaan mau ngambil anak magang yang skillnya nggak jelas, yang nggak ada pengalaman gitu kan. Jadi makin dikit yang perusahaan yang mau terima magang gitu. Bahkan seniorku tuh yang intern malah pada di-cut-cutin gitu karena buat ngurangin expense kantornya. Karena banyak yang nggak dapat magang, akhirnya dari kampusku ada program alternatif. Ini programnya lebih ke kayak belajar aja tentang digital marketing dan lain-lain. Jadi selama 4 bulan, fast forward aja, 4 bulan itu aku ikut program itu. Dan di akhir semester nilainya keluar. Dan ternyata nilainya A.
Di semester berikutnya aku harus intern lagi. Mulai deg-degan dong kalau kita nggak dapet kantor gimana gitu. Karena aku merasa kalau misalnya aku 1 tahun 2 semester nggak intern, kayak terbuang sia-sia nih waktuku gitu. Seharusnya aku bisa belajar banyak, aku bisa punya pengalaman. Tapi kalau aku nggak dapet intern, sia-sia banget nih. Akhirnya aku coba mulai apply di company yang emang udah kerja sama dengan kampusku. Dan sampai suatu waktu aku ngobrol sama teman kampusku, dia coba nyaranin untuk apply di kantor A gitulah. Jadi aku cobalah apply di kantor A, karena kata temanku responnya cepet nih, nggak nunggu lama gitu. Karena itu by system kan. Jadi mungkin orang-orang yang di kantornya, representatif dari kantornya tuh ngecekin sistem, dan jadi dia tahu, atau ngecekin email kali. Jadi kalau ada notif orang yang apply, mereka ngeh gitu. Dan aku coba untuk apply di perusahaan itu, dan pas aku apply, emang responnya cepet gitu. Jadi ya udah aku interview, dan aku keterima. Dan interviewnya juga ada tesnya, itu Excel, yang adalah hal yang paling aku benci sebetulnya. Karena aku gak ngerti rumus-rumus itu. Tapi aku keterima, dan perusahaan itu adalah kantorku sampai sekarang gitu. Jadi kalau saat itu mungkin aku gak datang ke Tuhan dan bilang kayak aku menyerahkan, aku berserah dalam hadirat Tuhan, and let your will be done in my life, mungkin akan beda hasilnya dengan sekarang. Walaupun kalau Tuhan mau, ya bisa-bisa aja dibelokin lagi gitu. Cuman mungkin aku akan khawatir sampai waktu yang lebih lama. Mungkin aku akan mencari jalan keluar dengan kekuatanku, caraku sendiri gitu. Gak mengandalkan Tuhan. Tapi dari saat itu sampai sekarang, Tuhan benar-benar sertai semua jalan yang aku tempuh dari saat itu sampai sekarang. Itu aku sangat bersyukur dengan itu. Walaupun kalau aku mau nyari yang lebih itu ada juga, tapi aku sangat percaya kalau kantor yang aku ada sekarang itu dari Tuhan. Dan di kantor ini juga pas aku magang, nilaiku A gitu. Jadi nilaiku cukup terkatrol gitu, cukup terangkat karena semester 6 yang program alternatif tanpa magang, dan semester 7 kantor yang magang nih. Sampai akhirnya itu juga membuat aku bisa cum laude. Dan aku semakin sadar itu bukan karena kekuatanku, bukan karena hasil usahaku, itu semua karena Tuhan. Makanya lagu itu ada karena it was my lowest point dalam hidupku. Ya salah satunya lah. Tapi buat aku itu cukup ngedown. Tapi aku bukan tipe orang yang bisa cerita gitu. Aku gak cerita ke Ciseli, ke Yehu, ke teman-teman juga enggak gitu. Karena aku tahu itu masalah imanku, krisis imanku, dan aku tahu sebenarnya jalan keluarnya tuh ke Tuhan gitu loh. Jadi kayak udahlah, kayak kalaupun aku cerita ke Ciseli, ke Yehu, ke Agung sebagai mentor gitu ya, ya jawabannya pasti sama juga, disuruhnya juga pasti sama, udah cari Tuhan gitu. Jalan keluarnya cuma satu, cuma Tuhan. Jadi kalau memang hal-hal dalam hidupku yang berkaitan dengan iman, krisis iman, aku jarang cerita ke manusia, ke tembok, pada rumput yang bergoyang gitu, enggak. Tapi aku langsung cerita ke Tuhan gitu. Untuk hal-hal teknis dalam kehidupanku gitu, ya aku cerita ke Koyehu, Ciseli, karena pengalaman hidup mereka jauh lebih banyak gitu daripada aku. Aku minta saran, minta pendapat sama mereka. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan iman, aku akan langsung datang ke Tuhan. Jadi itu cerita dari lagu Not My Will, bahwa berserah ke Tuhan semuanya. Aku kayak mengosongkan diriku saat itu,
mengosongkan kemauanku, keinginanku, dan biar Tuhan yang ngisi, biar Tuhan yang menuhin, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi itu aja apa yang mau aku bagikan sore ini, di mana kita perlu belajar untuk rendah hati, terutama di hadapan Tuhan, karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, hidup kita ini milik Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, yang gak ada habisnya. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah menebus setiap dosa kami. Engkau juga yang telah menyediakan, mempersiapkan masa depan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Untuk bisa berkata Tuhan bahwa hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan untuk bisa hidup dalam jalan-jalan-Mu, sesuai kehendak-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan mencuri sedikit pun kemuliaan dari nama-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan, kami bangga, kami sombong Tuhan dengan puji-pujian dari orang Tuhan. Tapi Kamu mau Tuhan, orang bisa melihat Engkau yang ada dalam diri kami Tuhan, sehingga mereka bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore ini Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.